Shalom aleihim Besem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini saya akan membahas sebuah tema ya. Tema ini dari beberapa orang yang nanya, baik dari Kristen maupun dari saudara-saudaraku umat Islam, umat Muslim. Begini judulnya ya, puasa Kristen versus puasa Islam atau puasa Muslim ya. Ini kan sedang puasa Ramadan, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dari umat Muslim ya. Selamat menjalankan puasa Ramadan ya. Lalu orang itu pada nanya, Pak Pendeta, apa sih Pak bedanya puasa Kristen sama puasa Islam? Terus kita boleh nggak Pak sekarang ini ikut puasa Islam gitu ya. Ya kalau mau puasa menurut aturan Islam untuk apa? Ya toh? Sebaiknya jangan ya. Karena orang Kristen juga ada puasa ya, supaya Bapak Ibu Saudara tahu ya. Nah, kita akan membahas bedanya puasa Kristen sama puasa Islam ya. Biasa Pendeta Henry kalau menjelaskan pasti yang dijelaskan soal apa? Soal yang Kristen aja, Alkitab. Nggak usah ngomong-ngomong yang saudaraku umat Islam, tapi nanti akan ketahuan sendiri. Itu Pendeta Henry Tandianta, begitu caranya. Ya, saya hanya akan ngomong yang Alkitab saja. Orang Kristen itu juga puasa loh. Puasanya mengikuti teladan Yesus Kristus tentu saja. Yesus waktu masih jadi manusia puasa ya. Tujuannya puasa untuk apa? Untuk kekuatan iman ya. Itu tujuan utamanya. Yesus waktu di padang gurun dicobai oleh iblis di dalam Matius pasal 4. Kok Yesus dicobai iblis kan Ibrani 2 ayat 9, sedikit lebih rendah dari malaikat, maka iblis itu yang mantan malaikat bisa mencobai Yesus. Tapi Yesus akhirnya menang, salah satunya karena dia sudah berpuasa ya. Jadi puasanya orang Kristen itu nomor satu, ikuti teladan Yesus you know. Bisa 40 hari 40 malam di dalam Matius 4 ayat 2, tetapi di Markus dan Lukas cuma ditulis 40 hari. Gimana Pak? Yang satu nulis 40 hari 40 malam, yang satu nulis 40 hari. Jadi gimana nih Pak? Ya gampang. Yesus puasa dari jam 24.00 sampai jam 12.00. Ya, itu kan ada malam ada siang. Jadi puasa 40 hari 40 malam bisa, 40 hari bisa. Ya kan satu hari itu hitungannya 12 jam gitu. Ya, sebenarnya sih nggak pas 12 jam. Kalau biasanya perjamuan malam makan terakhir kan jam 8-9. Lalu Yesus ke gunung, ke padang gurun. Nah, biasanya ya saat itulah mungkin jam 10 malam. Kami dulu saya waktu masih muda, waktu masih kuat, tentu saja waktu masih ganteng udah. Ya udah, aku udah tahu mau pada ngomong gitu kan. Waktu masih muda, waktu masih kuat, waktu masih ganteng, saya kalau puasa 40 hari. Ya, dimulai dari jam 10 malam, ya. Enggak cuma sampai jam 12 karena dulu saya kan masih kerja. Kadang sampai jam pulang kerja aja pokoknya jam 5 ya. Kuat Pak, kuat dulu. Ya, makanya dulu sering ketemu malaikat saya juga udah 4 kali ya. Kemarin yang kelima kali. Dulu saya jagonya puasa, Saudara. Dulu waktu masih muda, waktu masih ganteng. Sekarang umurku udah 57 tahun. Tapi kok masih ganteng Pak? Ya satu, ikutin teladan Yesus yaitu 40 hari 40 malam. Kemudian yang kedua, laparlah Yesus, Matius 4 ayat 2. Maka orang Kristen saat puasa boleh minum. Minum apa Pak? Minum teh manis boleh. Ngopi boleh nggak Pak? Boleh. Minum itu di Indomaret beli kayak apa kayak gitu, apa itu fresh tea atau apa boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, kan pemahamannya beda. Cara kita puasa itu pemahamannya beda. Ini yang kedua kan. Puasa itu maka laparlah Yesus. Kok nggak disebut haus? Yesus minum. Boleh kita minum ya. Jadi yang dilakukan Yesus begini. Ini kita coba analisis ya. Yesus itu dari jam 10 malam anggaplah makan malam terakhir terus naik gunung gitu, jam 8 9 makan malam di
di bawah ya, terus naik ke gunung, naik ke padang gunung, padang gurun ya. Terus puasa dari jam 10 tidur dong ya. Jam 10 sampai jam 12 siang buka puasa, buka anggaplah jam 1. Jam 1 turun dari padang gurun menginjil di kampung-kampung. Menginjil di kampung-kampung nanti sampai jam makan malam lah, jam 8 jam 9 nanti balik lagi ke padang gurun, puasa lagi begitu ya. Jadi puasa itu dari jam 24 sampai jam 12 atau dari jam 22 deh sampai jam 12. Jadi selama puasa boleh minum. Enak ya Pak ya, saya nggak tahu saudara-saudara umat muslim, silahkan Anda nilai sendiri ya. Tadi nomor 1 40 hari 40 malam. Di muslim berapa? Ya silahkan Anda jawab sendiri. Terus boleh minum, gitu. Boleh minum, silahkan Anda jawab sendiri di muslim. Ketiga, jangan muram wajahnya, jangan sayu, jangan kuyu, gitu. Jangan pamer puasa. Matius 6 ayat 16. Kalau pamer itu udah dapat upahnya. Dari apa upahnya? Ya dari pamer itu. Itu sama sekali Tuhan nggak bales gitu. Saudara-saudara, saya puasa loh. Hormatilah orang yang berpuasa. Kristen nggak boleh. Ya dulu kalau saya puasa, saudara-saudara ya, saya tidak pernah mau ngomong-ngomong, Pak Henry lagi puasa ya. Ah biasa aja. Kok nggak mau ditawarin minum? Enggak lah, udah tadi gitu aja ya toh. Ya kalau kadang-kadang kalau emang ini enggak makan Pak, enggak gitu aja. Tapi kalau ditawarin terpaksa ya, itu ya saya minum. Enggak apa-apa ya. Enggak boleh pamer. Ya. Apa? Lebih baik menghormati orang yang tidak puasa daripada minta dihormati oleh orang yang puasa. Wahai orang Kristen, aku puasa loh, hormati dong aku. Lebih baik yang lagi puasa menghormati orang yang nggak puasa. Kamu orang Kristen nggak puasa kan, sok makan atuh, malah dikasih. Itu jauh lebih baik dapat pahala. Ayo, logika sederhana. Mana yang lebih baik? Saudara-saudaraku umat muslim, mana yang lebih baik? Anda kan puasa nih sekarang, sementara kami Kristen kan sedang nggak puasa. Mana yang lebih baik? Anda bilang gini, wahai orang Kristen hormati aku dong, puasa, jangan makan sembarangan, makan ngumpet-ngumpet kayak. Atau Anda ngasih buah nih. Pak Pendeta, Bapak kan nggak puasa nih. Ini kami ada buah. Baik, bagusan yang mana? Bagusan minta dihormati apa malah menghormati orang Kristen yang nggak puasa? Ayo, saudara-saudaraku, para ustadz, bagusan mana? Ya, kirim buah ke kami ya. Ya, justru kalau saudara-saudaraku umat muslim sedang puasa, banyak-banyaklah ngirim buah ke orang Kristen, kayak ngasih buah, kayak ngasih kolak kayak. Jangan kok malah, tolong dong orang Kristen hormati kami lagi puasa. Ya, silakan Anda yang puasa, kami nggak puasa ya kami tetap masak Pak, kami tetap makan. Justru Anda harus kuat ya, saudara-saudaraku umat Islam harus kuat pada saat puasa. Cuman lihat orang makan aja ya biarin aja. Justru malah ngasih kolak kayak ngasih ya gitu ya. Bisa aja pendeta ini. Itu nomor 3. Nomor 4. Hanya Allah yang tahu kita berpuasa. Tadi kan nggak boleh pamer. Matius 6 ayat 18. Nggak boleh sama sekali pamer ya. Saya dulu kalau puasa terus tiba-tiba ditawarin minum ya tak terima. Saya nggak akan bilang, oh sorry aku lagi puasa. Nggak kayak gitu. Tak terima aja. Artinya apa? Artinya Tuhan izinkan, wis Henry kamu puasa sekarang itu ada yang nawarin minum, ada yang nawarin makan aja, batal aja. Karena puasa kita konsepnya beda. Nanti tak kasih tahu bedanya nanti. Ini kan baru nomor 4 ya. Jadi tidak boleh ya pamer, supaya kita itu yang tahu kita puasa itu cuman Allah. Ya nggak boleh pamer ya. Gimana saudara-saudaraku umat muslim? Ayo. Nomor 5. Puasa itu dilakukan setelah Yesus naik ke surga. Matius 9 ayat 15. Setelah Yesus naik ke surga barulah orang Kristen puasa. Dulu orang Kristen nggak puasa ya. Yesus saja yang puasa ya. Nanti setelah Yesus naik ke surga maka puasa. Makanya saya dulu pun puasa. Sekarang udah nggak kuat, umurku udah 57 tahun, sekarang nggak kuat. Nomor 6. Ada doa puasa untuk hal-hal yang berat. Misalnya Matius 17 ayat 21 itu doa puasa. Jadi konsepnya orang Kristen berpuasa itu sebenarnya include doa. Sambil doa, sambil puasa. Makanya puasanya enggak agamawi. Enggak. Ya. Puasa itu untuk menunjukkan kita kesungguhan hati, yaitu sambil berdoa ya.
Nomor 7, hanya Allah yang membalas puasa kita, Matius 6 ayat 18. Jadi puasa kita itu mengharapkan pahala hanya dari Allah, nggak ada mengharapkan pahala dari manusia, dipuji oleh manusia. Wah itu Pak Mu'alaf itu hebat puasanya, itu kan pujian dari manusia, ya. Nggak usah kayak gitu ya, mendingan dari Allah saja ya. Makanya kita nggak usah pamer kalau puasa. Oke. Lalu pasti ada orang nanya, Pak, puasa itu terus gunanya untuk apa? Terus kapan nanti kita dibalas pahalanya ya? Konsep kekristenan adalah pahala itu dibalas saat bangkit. Ini dia bedanya dengan saudara-saudaraku umat muslim. Orang muslim kan mengatakan pahala itu dipakai saat mati. Salah, saudara. Pahala itu dihitung saat kebangkitan nanti ya. Kalau pada saat mati yang dihitung iman kita pada Yesus. 2 Timotius 3 ayat 15, Efesus 2 ayat 8. Jadi saat mati yang berlaku iman, pada saat bangkit yang berlaku pahala. Tentu pahala tidak hanya lewat puasa, ada banyak lain lagi, sebab acuannya harus 2 Timotius 3 ayat 17. Siapa yang percaya Yesus sebagai anak-anak Allah, maka Allah sudah include gitu. Memberikan pekerjaan perbuatan baik gitu. Maka menyediakan perbuatan baik itu di 2 Timotius 3 ayat 17 maupun Efesus 2 ayat 20 gitu. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang direncanakan atau sudah di planning oleh Allah ya. Jadi bedanya di situ ya, pahala itu selain tidak hanya lewat puasa, segala pahala-pahala kita nanti di reward upahnya pada saat bangkit. Ini bedanya dengan saudara-saudaraku dari umat muslim, sehingga puasanya orang Kristen beda, nggak cari pahala Pak, beda, sama sekali beda ya. Itu ya Bapak Ibu ya, itu bedanya, memang bedanya bumi langit ya, antara puasanya orang Kristen dengan puasanya umat muslim. Nah, yang saya mau kasih info nih, puasanya Yahudi lebih rumit lagi. Puasa Yahudi, puasanya Yahudi ya. Karena Yahudi Taurat dulu, Taurat itu sudah batal, Efesus 2 ayat 15. Puasanya orang Kristen tidak lagi memakai aturan Taurat. Taurat ada aturan puasa itu, Yahudi sekarang melakukan itu. Kalau puasa itu jauh lebih rumit. Orang muslim masih kalah puasanya dengan Yahudi, masih kalah gitu. Terus belum nanti soal sunat, halal, haram dan sebagainya, jauh lebih rumit gitu. Orang Yahudi itu kalau urusan Taurat nomor 1, number 1 itu. Kristen Taurat sudah batal, udah nggak aturan puasa sudah nggak seperti itu lagi, termasuk sunat, akikah, halal, haram itu sudah nggak ada gitu. Bagi Kristen, tapi Yahudi masih. Nah, saudara-saudaraku umat muslim juga masih melakukan hal yang sama toh, masih melakukan puasa, masih melakukan halal, haram, sunat dan sebagainya. Nah, silahkan monggo ya toh. Saya hanya ingin menginformasikan bahwa Yahudi hari ini masih melakukan itu, puasa, sunat, halal, haram, kiblat, akikah, ibadah laki perempuan dipisah itu masih Yahudi. Kristen sudah tidak, karena Kristen sudah batal Taurat. Kita ada perjanjian baru, Yeremia 31 ayat 33, Taurat ditaruh di dalam batin, ditulis di dalam hati. Itu disebut Taurat iman. Roma 3 ayat 31, itu yang Kristen. Nah, saudara-saudara umat muslim silahkan ya toh, Anda nilai sendiri, Anda puasanya mau ngikut mana nih ya, silahkan di-compare sama puasanya Yahudi ya toh. Dan segala ritual-ritual ibadah monggo silahkan di-compare sama Yahudi. Sampai hari ini masih. Kalau Kristen sudah tidak ya. Jadi puasa Kristen dengan puasa muslim Islam itu bedanya bumi dan langit saudara ya. Sebentar sekilas saya ulang ya, biar tahu ya. 1, puasanya orang Kristen itu mengikuti teladan Yesus 40 hari 40 malam, dimulai dari jam 10 malam sampai jam 12 siang. Nggak pakai sahur, nggak ganggu orang tidur, ayo bangun, nggak ada kayak gitu, nggak pakai sahur. Kemudian nomor 2, laparlah Yesus, maka selama puasa boleh minum teh manis, boleh Fanta, boleh Coca-Cola, boleh. Kemudian nomor 3, jangan menunjukkan bahwa kita itu puasa pamer gitu. Saya puasa loh, hormati aku dong ya. Lebih baik menghormati orang yang nggak puasa daripada minta dihormati oleh orang yang puasa. Saudara-saudaraku umat muslim, kalau dengar tayangan ini segera kirim buah ke orang Kristen ya toh. Jangan bilang orang Kristen hormati kami puasa, kebalik.
justru dapat pahala yang banyak itu kalau Anda ngirim buah, kolak dikirim orang Kristen, tetangga-tetangga Anda yang Kristen kirimi kolak aja. Bener nih Pendeta Hendy. Kemudian nomor 4, hanya Allah yang tahu kalau kita itu berpuasa. Kemudian nomor 5, puasa dilakukan setelah Yesus naik ke surga. Artinya zaman Yesus hidup tidak puasa, tapi setelah Yesus naik ke surga sebagai Allah, itu barulah orang Kristen puasa. Kemudian ada doa puasa. Jadi pada prinsipnya puasa itu adalah include dalam doa ya. Kemudian nomor 7, hanya Allah yang membalas reward puasa kita. Puasa 40 hari 40 malam beda dengan puasa Esther ya, beda itu. Saya ada tayangan YouTube saya, puasanya Kristen bukan puasa Esther yang ngebleng itu 3 hari 3 malam, itu bukan ya. Lalu apa rewardnya? Rewardnya itu nanti pada saat kebangkitan ya. Bedanya dengan saudara-saudaraku umat muslim, puasa itu pahalanya dipakainya nanti saat bangkit. Saat mati sama sekali nggak ada ngaruh pahala ya. Saat mati yang dipakai adalah iman kepada Yesus Kristus, 2 Timotius 3 ayat 15, Efesus 2 ayat 8. Sedangkan pahala dihitung pada saat kebangkitan, Matius 16 ayat 27, 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Semua itu acuannya di 2 Timotius 3 ayat 17, siapa yang percaya Yesus sebagai anak-anak Allah, maka Allah menyediakan pekerjaan baik, perbuatan baik ya, sudah include ya. Jadi kita nggak usah pusing cari pahala. Demikian pula Efesus 2 ayat 10 juga sama. Baik, padat, singkat, dan clear. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada saudara-saudaraku dari umat Islam ya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa Pak, rajin kirim kolak, rajin kirim buah. Ingat Pak ya, lebih baik menghormati orang yang tidak puasa daripada minta dihormati oleh orang yang tidak puasa. Kami kan Kristen nggak puasa Pak, Bapak sedang puasa. Jadi dibalik Pak, kalau selama ini kan, wah orang Kristen, hormati dong, aku lagi puasa nih. Dibalik Pak, kasih buah. Nih Pak, Bapak kan tidak puasa, ini tak kasih kolak, kasih buah. Bisa aja Pendeta Hendy Tandianta. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta PBS. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.